Nah, stunting itu adalah gangguan dari pertumbuhan dan perkembangan si anak ya. Tapi biasanya baru kelihatan setelah anaknya itu mencapai usia 2 tahun. Jadi biasanya itu anaknya postur tinggi badannya itu dia lebih kecil atau lebih pendek dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Nah, penyebab stunting ini yang hal utama adalah gizinya. Jadi kita tahu untuk seorang anak nih, untuk supaya dia bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik, dia memerlukan gizi yang cukup dan optimal. Sehingga nanti membantu nih perkembangannya dan pertumbuhannya. Jadi kalau mom sedang hamil itu memang ada beberapa zat yang memang kita butuhkan banget nih. Contohnya yang pertama itu adalah asam sulfat. Contohnya yang pertama itu adalah asam folat. Jadi kebutuhan asam folat itu pada saat hamil memang harus dipenuhi minimal 400 mikrogram per harinya ya. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Kali ini saya akan membahas satu topik, yaitu gimana caranya atau tips untuk mencegah stunting. Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini, jangan lupa ya, untuk dukung terus channel Dr. Kevin. Caranya gampang, tinggal klik tombol subscribe-nya di bawah sini, yang tulisan subscribe, tinggal diklik aja. Jangan khawatir, subscribe itu gratis. Dan juga, jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, supaya setiap kali ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Nah, stunting itu adalah gangguan dari pertumbuhan dan perkembangan si anak ya. Tapi biasanya baru kelihatan setelah anaknya itu mencapai usia 2 tahun. Jadi biasanya itu anaknya postur tinggi badannya itu dia lebih kecil atau lebih pendek dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Nah, hal-hal seperti inilah sebetulnya yang bisa kita cegah nih. Karena apabila sudah terjadi stunting, itu kan dia menandakan kekurangan gizi ya. Jadi anaknya ini mengalami kekurangan gizi yang sudah cukup lama berlangsungnya. Jadi bukan hanya baru saat itu aja baru terjadi, tapi udah dari kurun waktu tertentu dia kekurangan gizi sehingga menyebabkan pertumbuhan si anaknya ini kurang optimal. Jadi biasanya dibandingkan dengan teman-temannya dia lebih kecil. Karena kalau memang sudah terjadi hal seperti ini, sudah tidak bisa tuh nanti kita kembalikan lagi. Jadi sebaiknya kita cegah. Nah, penyebab stunting ini yang hal utama adalah gizinya. Jadi kita tahu untuk seorang anak nih, untuk supaya dia bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik, dia memerlukan gizi yang cukup dan optimal. Sehingga nanti membantu nih perkembangannya dan pertumbuhannya. Jadi kalau misalnya memang tadi udah terjadi stunting, nah itu yang akan sangat disayangkan. Selain itu bisa juga disebabkan oleh hal-hal misalnya terjadi infeksi. Nah, itu juga bisa tuh terjadi yang menyebabkan si anak ini terhambat nih pertumbuhannya. Dan banyak juga penelitian mengatakan bahwa keadaan stunting ini sebetulnya bisa dicegah nih sebelum si baby ini lahir. Jadi ibaratnya dari si baby ini dalam kandungan. Jadi semenjak moms hamil, nah itu kita sudah bisa melakukan pencegahan supaya nanti pas lahir si anaknya ini tidak terjadi stunting. Nah, menurut WHO, pencegahan stunting ini bisa kita lakukan nih dari 1000 hari pertama kehidupan. Nah, 1000 hari pertama kehidupan ini dimulai sejak moms hamil. Jadi bukan dihitung dari si anaknya ini lahir ya. Jadi semenjak dari dalam kandungan itu sudah merupakan 1000 hari pertama itu kita hitung. Jadi hamil sekitar 300-an hari, nanti setelah lahir ditambah 700 harian lagi nih. Jadi totalnya 1000. 700 harian ini ibaratnya 2 tahun pertama kehidupan si babynya ya. Cara mencegah untuk terjadinya stunting pada saat mom sedang hamil itu bisa, yang pertama adalah mencukupi kebutuhan gizi ya. Jadi nutrisi moms pada saat hamil itu harus tercukupi. Ibaratnya kalau lagi hamil itu ada beberapa nutrisi yang harus kita perlukan. Jadi kalau mom sedang hamil itu memang ada beberapa zat yang memang kita butuhkan banget nih. Contohnya yang pertama itu adalah asam sulfat. Contohnya yang pertama itu adalah asam folat. Jadi kebutuhan asam folat itu pada saat hamil memang harus dipenuhi minimal 400 mikrogram per harinya ya. Jadi asam folat ini sangat penting nih untuk perkembangan otak dan susunan saraf tulang belakang si babynya. Jadi apabila mom sedang hamil jangan lupa ya untuk minum atau makan makanan yang mengandung asam folat. Hal yang berikutnya yaitu mencukupi kebutuhan zat besi. Jadi pada saat hamil itu zat besi juga penting. Karena zat besi itu yang membantu supaya moms nggak mengalami anemia. Jadi itu zat besi juga merupakan transport oksigen dan juga nutrisi dari tubuh moms ke
janin yang dikandung. Setelah itu moms juga membutuhkan asupan kalsium. Jadi kalsium itu untuk memenuhi pertumbuhan tulangnya si baby juga. Selain itu juga moms juga membutuhkan nih yang namanya vitamin D. Jadi vitamin D itu penting banget ya untuk sistem imun dan juga untuk supaya si kalsium yang tadi moms makan itu juga bisa diserap dengan baik. Dan tidak kalah penting juga, jadi moms jangan cuma makan karbohidratnya. Jadi proteinnya itu juga penting nih. Protein itu misalnya daging, tahu, tempe, itu semua adalah sumber protein. Dan juga kalau misalnya moms nggak bisa nih makan daging atau sayuran lagi enek, nah itu juga boleh makan telur ya. Telur putih itu juga bagus untuk mencukupi kebutuhan protein moms. Hal berikutnya yang bisa moms lakukan adalah hindari infeksi ya. Jadi ada beberapa infeksi ini yang bisa menyebabkan terganggunya nih pertumbuhan si janin yang moms kandung. Misalnya ada infeksi herpes atau sitomegalovirus, atau juga biasanya ada parasit toxoplasma atau virus rubella. Itu juga bisa menyebabkan si pertumbuhan janinnya ini terganggu atau bisa juga menyebabkan kecacatan bahkan pada janin. Kebutuhan nutrisi moms harian itu tadi sudah di-mention bahwa tidak hanya protein, ada yang juga karbohidrat, ada juga lemak, ada juga multivitamin dan mineral. Nah, multivitamin dan mineral ini biasanya kita paketkan di suplementasi pada saat moms hamil. Jadi itu bisa berupa tablet atau kapsul yang moms minum setiap harinya. Tablet atau kapsul itu merupakan mikronutrien yang moms butuhkan untuk mencukupi kebutuhan nutrisi harian. Nah, moms juga jangan lupa untuk mengatur nih pola hidup moms ya. Jadi istirahatlah yang teratur. Kalau misalnya pada saat hamil itu kan banyak sekali perubahan moms yang bisa terjadi, yang moms bisa alami nih pada saat hamil. Boleh untuk banyakin nih waktu istirahatnya. Tapi jangan lupa, jadi orang hamil itu bukan orang sakit ya. Jadi tetap moms juga boleh beraktivitas. Jadi beraktivitaslah seperti biasa, tapi jangan yang ekstrim ya. Karena dengan beraktivitas atau berolahraga itu juga bisa nih membantu memperlancar aliran darah. Supaya aliran darah moms itu lancar dan juga si baby yang dikandung itu juga mendapatkan nih asupan dari nutrisi dan oksigennya. Dan hal yang terakhir adalah jangan lupa untuk kontrol kehamilan secara teratur. Karena tadi untuk bisa kita mengetahui, oh ini nih potensi kayaknya terjadinya ada stunting atau misalnya pertumbuhan janinnya kok mulai terhambat ya. Nah, dengan pemeriksaan kehamilan yang teratur, kita sudah bisa tuh mencegahnya lebih awal. Misalnya kita mencukupi kebutuhan nutrisinya, kita tambahin nih tablet penambah darahnya, kita periksa lagi nih aliran darah ke bayinya gimana nih, ada yang lancar atau ada yang tersumbat atau tidak. Ataupun misalnya terjadi penyakit-penyakit pada saat moms sedang hamil, misalnya preeklamsi, sehingga darah yang disalurkan ke baby itu menjadi lebih sedikit dan cenderung si babynya itu mengalami hambatan dalam pertumbuhannya. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.